GM Honda Banten, ada Bapak Elva Ridaswara. Ada nama panggungnya juga ternyata. Nama panggungnya siapa, Pak? Miko. Elva Miko. Ya. Saya mau ngobrol dengan beliau mumpung diberi waktu, mumpung ada kesempatan, walaupun saya tahu beliau ini sibuk sesibuk-sibuknya. Sibuk santai. Tadi sih udah ngobrol. Ini kita ketemu hari Rabu. Tanggal 8 September 2021. Ya. Kita ketemu, terus sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih Pak untuk waktunya Pak. Sama-sama. Sekitar jam 10 pagi ya sekarang ya? Sekarang jam 10 kurang. 10 kurang ya, masih seger-segernya. Kalau udah jadi GM, 11 tahun ya Pak? Saya masuk Serang, masuk Honda Banten ini 2010. Oktober 2010, jadi 2021 ini mau 11. Mau 11 tahun ya. Ganjil. 11 tahun itu kalau ngobrol sama wartawan itu pasti segala pertanyaan dari A sampai Z udah pernah didengar. Makanya tadi Pak Elva, kita ngomong apa di YouTube? Nggak tahu Pak, saya juga nggak tahu mau ngomong apa. Tapi saya meyakini dengan 11 tahun sebagai GM Honda Banten, ya Pak ya, itu pasti banyak sekali ilmu yang bisa dibagikan. Paling tidak buat saya sendiri. Iya kan? Bagaimana mengelola Honda 11 tahun loh, itu luar biasa. Dan 2 tahun terakhir itu ada tantangan yang dahsyat, yaitu pandemi, COVID, ya kan? Tantangan seluruh dunia lah ya. Tantangan seluruh dunia. Jadi ya menimpa kita semua, begitu kan? Ada yang bisa diceritakan nggak Pak sebelum COVID dan sesudah COVID? Karena kan kita belum tahu nih COVID akan stop kapan. Ya kan Pak? Iya. Sepakat nggak sih kalau saya bilang gitu? Atau Bapak sudah tahu stop kapan? Tidak ada yang tahu. Hanya Allah dan yang mencet tombol yang tahu kapan. Iya. Berarti tidak menutup kemungkinan Bapak akan menghadapi situasi ini panjang dong? Worst case skenario kita itu sampai 2000, kita menyiapkannya strategi kita menghadapi COVID itu sampai end of 2023. Oke. Jadi kita masih berasumsi 2022, 2023 kita masih menghadapi PPKM, prokes, vaksinasi, masuk harus menunjukkan sertifikat vaksinasi, begitulah. Itu skenario terburuk. Sudah disiapkan sampai 2023. Kita asumsikan hal ini akan terjadi sampai 2023. Oke. Terus bagaimana upaya strateginya? Saya dengar penjualannya agak. Ya 2020 kan kita mulai itu Maret ya. Ya Maret itu mulai ada positif pertama di Indonesia gitu ya. Nah itu di bulan Aprilnya baru kita terasa imbas itu, kita karena sudah mulai ada istilah lockdown mandiri, pemerintah menginformasikan ada relaksasi perbankan. Betul. Dan itu akhirnya otomatis ngefek banget karena juga karyawan WFH. Bahkan pabrik kita juga WFH tutup selama kurang lebih 1 bulan, ya otomatis kita mengalami penurunan penjualan itu hampir di 70%. Wow. First month April itu 70% minus. Itu bukan angka yang main-main loh Pak. Mei turun lagi hampir ke 80%. Kemudian tertolong sama Ramadan, Idul Fitri. Kemudian udah mulai agak sedikit longgar ketika itu naik lagi. Jadi minusnya tidak terlalu dalam, minusnya dibanding normal sebelum COVID di bulan Ramadan dan bulan Idul Fitri itu kita tinggal 50% minusnya.
sudah mulai ada perbaikan lah. Ya, walaupun tetap minus. Gitu. Ya jadi kita harus pengetatan ikat pinggang, istilahnya ikat pinggangnya kita kencengin, kita susun ulang pengeluaran marketing, terutama karena saya di marketing, budgeting apa yang dirasa urgent dan yang dirasa masih bisa kita pending dulu atau kita cancel. Karena saat itu dan sampai hari ini kita masih menggunakan survival mode. Jadi mode kita ini lagi mode bertahan gitu. Kita bertahan aja sudah syukur karena perusahaan kita, owner kita juga tidak pengen ada yang namanya PHK. Jadi sebisa mungkin karyawan tetap dapat gaji. Ketika ada yang sakit atau ketika ada yang kena COVID harus isoman juga kita supply makan, obat dan vitamin. Nah akhirnya kita harus pilih-pilih tuh akhirnya beberapa hal yang terkait dengan marketing seperti sorry lah misalnya seperti iklan, terus event-event seperti kita BTL, roadshow, pameran, itu kita harus hilangkan dulu. Jadi budgetnya paling enggak kita bisa menabung untuk tadi karyawan bisa tetap mendapatkan haknya. Kalau event-event kan memang mau nggak mau kan, karena memang tidak boleh. Izin pun tidak ada ya. Izin pun tidak ada gitu. Jadi agak lebih bagi saya ya, agak lebih mudah betul. Main karena memang tidak boleh begitu kan. Saya izin rokok ya. Oh iya Pak, luar biasa. Karena kalau ngobrol yang berat ini harus ngerokok biar pikirannya lancar gitu. Enggak berat. Enggak. Lebih berat Bapak mengatasi kondisi COVID ini. Bapak ngerokok tapi nggak ngopi ya? Saya nggak ngopi tapi saya ngeteh. Oh. Iya. Sama-sama ada kadar apanya lah gitu. Saya pernah baca antara kopi dengan teh itu mirip-mirip. Iya. Tapi dulu ngopi? Enggak juga. Saya kalau kopi itu harus campur cappuccino, kopi susu, latte baru bisa. Kalau murni black coffee nggak bisa. Oh begitu, sejak dulu? Sejak dulu. Oh begitu, ya jadi sekarang kombinasinya adalah rokok dan teh hangat manis. Jadi di depan saya dan di depan Pak Elva ini ada sajian teh manis hangat. Oke. Nah kembali lagi ke tadi, kalau motong yang event-event itu kan lebih mudah lah ya karena kan ini. Tapi kalau publikasi kan itu sebenarnya bisa, menurut saya sih dari situasi yang ada ya, itu kan masih bisa tetap lanjut kan, maksudnya lewat radio, lewat surat kabar, lewat online, lewat itu kan sebenarnya. Kalau tapi itu tetap dipotong juga ya. Tahun pertama di 2020 semua kita cut, event media cetak, media elektronik kita cut. Publikasi ya. Kita hanya mengandalkan sosial media kita sendiri. Jadi gimana caranya sosial media kita, sosial media jaringan-jaringan kita, bahkan sosial media karyawan, yuk difungsikan untuk bantu selling. Akhirnya ya sudah, semua bergerak bersama. Ya alhamdulillah lah masih bisa bertahan sampai hari ini, semoga akan terus bisa bertahan. Menarik sekali ketika Pak Elva tadi mengatakan owner berusaha atau menginginkan tidak ada PHK. Itu luar biasa loh Pak. Owner saya itu bilang ini krisis yang terberat yang pernah beliau hadapi, karena ini kan kita perusahaan ini dari tahun 76 sudah melewati beberapa krisis. Generasi yang sekarang megang ini mau generasi keempat. Jadi krisis terhebat yang pernah saya mungkin Kang Gaza alami kan 98, ya kan. Kita nggak ngalamin lah malari itu enggak lah, era-era 70 kita belum lah ya. Tapi 98 kita ngalamin, 2008 ketika mortgage-nya Amerika hancur, kita juga kena. Dan sekarang pandemi. Nah dari dua krisis sebelumnya, kata owner kita sebagai pebisnis ini sangat manageable lah, karena urusannya tidak dengan virus yang tidak terlihat. Karena virus nih nggak kelihatan, musuhnya siapa nggak kelihatan. Betul. Tapi ketika krisis ekonomi dulu kan, selama kita bisa berinovasi, berkreasi, berusaha masih bisa jalan. Nah sekarang kita kan bergerak saja tidak bisa. Nah, ini yang sangat berat bagi para pebisnis menurut owner saya.
Dan saya pun mengalami juga, maksudnya ya juga ya, saya mau gerak ke kiri nggak bisa, gerak kanan nggak bisa. Akhirnya ya untung saja, masih ada untung lah ya, kita orang Indonesia masih ada untung nih. Untungnya kita berada di era, ya kan harus tetap optimis Pak. Iya, kita berada di era digital yang sudah luar biasa, 4.0 kan istilahnya. Yes. Bayangin kalau kita 98 udah ada virus corona, Iya. ya kan cuma bisa SMS-an, Iya. main game di handphone cuma game ular itu kan, Iya. stres. Karena kan kita ada sosial media, ada apa, Iya. ada YouTube gitu. Akhirnya Itu pun masih stres Pak. itu pun masih stres karena kita makhluk sosial. Iya. Kalau nggak nongkrong itu kita kayak nggak hidup gitu. Betul, Nah, kita harus dikurung di rumah, isolasi waktu itu ya. Iya. Semua nggak boleh kemana-mana, ada hashtag di rumah aja. Iya. Sampai kita pun program jualannya hashtag di rumah aja. Iya. Jadi kalau mau beli motor kita yang ke rumah konsumen. Sampai kita buat seperti itu. Iya. Ya tetap ya kita meyakini bahwa ini sementara lah. Tapi siapa yang bisa survive akan kedepannya semua rintangan, semua tantangan kayaknya bisa kita lewatin, karena menurut kita ini yang paling aneh dan yang paling berat itu ini. Gitu. Iya, benar. Yang paling aneh iya. Yang paling berat jelas. Betul. Masyarakat yang punya motor Honda juga nggak bisa kumpul dengan teman-teman komunitasnya. Iya betul. Klub-klub motor kita vakum. Jadi kemarin juga sempat mau gimana? Pak, ini kita kapan nih touring lagi? Aduh, gimana kita mau touring, nanti begitu kita mau jalan dicegat sama aparat pemerintah gitu kan, bahaya juga gitu. Iya. Dan kita harus mendukung apa yang sebagai sektor wisata swasta pun kita harus mendukung apa yang dicanangkan pemerintah gitu loh. Walaupun agak berat terhadap bisnis kita, tapi kita utamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat dulu lah gitu. Iya. Selaku GM, sejauh apa sih Pak Bapak turun ke bawah untuk berunding, untuk diskusi, untuk terlibat langsung menyusun strategi di situasi seperti ini Pak? Oke. Sebelum COVID Iya. saya cerita dulu. Kita itu ada review. Sambil minum teh ya Pak? Oh silakan. Pasti ceritanya menarik ya. kan? Kita itu punya namanya review bulanan, review PDCA istilahnya, Plan Do Check Action. Jadi strategi yang sudah kita buat di awal tahun itu kita evaluasi setiap bulan. Setiap bulan? Setiap bulan. Oke. Ini berjalan dengan baik atau tidak? Kalau berjalan baik, kenapa bisa berjalan baik? Kalau tidak berjalan, kenapa tidak berjalan? Dievaluasi, mau di switch atau mau terus dijalankan? Terus secara budgetnya masuk apa enggak, over atau under? Itu kita lakukan sebulan sekali dengan tim internal saya. Tapi juga dengan tim jaringan kita juga kita lakukan sebulan sekali. Jadi dalam sebulan itu saya ada 2 kali pertemuan dengan internal tim dan dengan jaringan dealer-dealer kita dan bengkel-bengkel kita yang ada di Banten. Kalau dulu kan bisa ketemu, kumpul lah. Jadi sebulan 2 kali itu kita kumpul di sini, kita adakan meeting bersama, cerita lah ada masalah apa yang dihadapin. Gitu. Nah setelah adanya COVID jadi seminggu sekali. Oh malah seminggu sekali? Seminggu sekali. Dulu bahkan pakai Zoom atau Google Meet apalah, karena kita WFH, ada yang WFH, ada yang WFO, tetap jalan. Tapi karena sekarang kita sudah mulai masuk full, untungnya kita punya ruangan cukup luas, jadi jaga jarak lebih enak. Jadi yang tadinya saya punya ruangan satu tim itu misalnya isi 10, sekarang kita kurangin jadi isi cuma 5 orang. 5 orang pindah ruangan, masih ada ruangan lain, karena kayak ruangan meeting kita nggak pakai, ruangan training kita nggak pakai, karena masih belum bisa berjalan. Nah itu kita jalan seminggu sekali, kita liatin progres per minggu ini untuk mencapai target bulanan itu sudah on track atau tidak. Oke. Itu sih. Jadi sampai segitunya ya? Iya. Oke. GM 11 tahun, ini aja sih yang saya tadi highlight gitu kan, GM 11 tahun. Maksud saya di kondisi seperti ini sebenarnya kalau boleh berbagi tips yang harus dimiliki oleh seorang GM itu bagaimana sih? Maksudnya biar anak buahnya juga merasa tenang, karena kalau mungkin GM itu kan pilot lah ya. Atau iya kan anak buah pasti semua fokus ke bapak gitu kan. Sebenarnya modal atau
atau karakter seperti apa sih yang harus dimiliki di kondisi seperti ini, Pak? Kalau kondisi sekarang adalah ketenangan, nggak boleh panik. Karena kalau kita panik, anak-anak juga panik. Makanya kan? Ya, jadi berusaha tenang aja, walaupun dalam hati gundah, pikiran juga mau panik, cuman ya harus ditahan. Akhirnya kita bisa melihat sesuatu menjadi lebih clear kalau kita dengan pikiran tenang. Jadi ketika pikiran tenang, akar masalahnya bisa kelihatan gitu. Kalau kita menemukan misalnya, ini kenapa target gak capai? Kalau kita langsung emosi, wah lo tidak melakukan ini, lo tidak melakukan itu. Nah itu akhirnya tim juga yang tadinya mau cerita ada masalah apa, sudah down dulu. Wah gue udah diomel-omelin nih. Tapi kalau kita ya udah coba, kenapa bisa tidak capai? Kira-kira apa kendalanya? Nah itu bisa muncul tuh dari mereka juga. Dan ujung-ujungnya sebenarnya mereka sudah punya ide untuk menyelesaikan masalah itu. Yes. Jadi kita sebenarnya itu cuma sebagai coach aja lah, jadi pelatih aja. Yeah. Apa yang menurut kamu apa yang bisa dilakukan dengan kondisi seperti ini? Menjaga ritme aja ya? Ya menjaga ritme aja. Oh coba Pak, kita mau nyoba gini. Ya udah coba aja. Secara budget bagaimana, budgetnya masuk, oke kita coba. Yeah. Karena ini ide mereka, mereka punya tanggung jawab lebih untuk memastikan ide ini berjalan. Iya. Itu aja sih. Semesra apa sih Bapak dengan karyawan, dengan yang di bawah? Jadi gini ya, ini perjalanan sih ya. Iya. Umur juga yang pengaruh. Iya. Karena ketika saya pertama kali masuk ke sini, itu saya terkenal galak. Waktu pertama. Tahun pertama galak. Kayaknya galak sih sampai hari ini ya. Cuman mungkin tegas kali Pak. Ya. Enggak lah, nggak galak. Ya entah lah ya. Kalau saya ngomongnya galak gitu. Bapak sendiri ngomongnya galak. Saya ya tahu saya galak gitu. Iya, Cuman kesini semakin kesini mungkin juga umur gitu ya. Terus juga ada banyak masalah yang kayak seperti ini kan kita harus lebih bijak gitu. Ketika saya memakai gaya yang dulu kayaknya sudah nggak cocok. Iya, betul. Gaya 10 tahun lalu dengan gaya saya sekarang, saya boleh bilang agak ada perbedaan. Kalau dulu saklek saya, lo harus ikutin apa yang gue minta. Yes. Karena gue tahu itu akan berhasil. Itu mungkin ego saya sebagai seorang leader ya. Tapi kesininya yang mungkin dibutuhkan juga Pak. Saat itu mungkin bisa jadi. Iya, yang dibutuhkan juga. Tapi kesininya saya mulai coba tadi yang saya cerita idenya apa. Mungkin kalian punya strategi lebih baik dari saya ya. Akhirnya kita jadi muncul diskusi. Akhirnya ya sudah. Kayaknya sih kalau harmonis apa enggak, harusnya sih harmonis lah ya. Jadi kita masih bisa nongkrong bareng, masih bisa ngopi bareng. Jadi kadang juga tidak perlu ada pertemuan atau ada meeting yang sifatnya formal di ruangan, pakai infokus. Ya karena saya hobinya ngerokok sama ngeteh sama ngopi ya, saya ajak aja anak-anak, ayo kita ngobrol di ruang smoking. Nah kadang di situ juga keluar hal-hal yang di luar dugaan. Iya betul. Karena mungkin mereka juga lebih rileks, lebih santai, akhirnya muncul ide-ide yang akhirnya yang lebih aneh, lebih unik, lebih inovatif. Akhirnya ya udah kita coba hanya dari obrolan warung kopi lah istilahnya. Iya betul. Jadi kalau saya ingin Bapak menyebutkan 3 karakter, Bapak pribadi galak. 2 lagi apa? Galak saya anggap tegas. Tegas kan? Lah ya. Gitu. Iyalah. 2 lagi apa? Kalau diurut gitu ya. Saya itu mengacu ke 3 hal. Ada segitiga yang saya suka buat. Itu attitude, skill, dan knowledge. Nah, ketiga ini harus dimiliki. Yang nomor 1 mana kalau ditanya? Saya pasti akan bilang attitude. Karena attitude ini segalanya. Termasuk salah satunya adalah pantang menyerah itu kan attitude. Iya, betul. Gitu. Iya. Skill adalah kemampuan kita dalam hal apapun lah. Skill musik, skill olahraga, apapun itu skill. Skill siaran di radio. Ini masternya nih. Enggak. Voice over talent. Enggak. Nah ini. Beliau juga penyiar. Lanjut dulu. Terus skill ya. Terus knowledge ini adalah common knowledge ya, pengetahuan umum lah. Jadi kadang kita tidak mengerti skill kita di musik tidak ada, tapi knowledge kita tentang musik harus. Ya.
kita tidak mengerti perbengkelan. Kita nggak punya, saya nggak punya skill tentang bengkel gimana menyopot bongkar mesin, nggak bisa saya. Tapi knowledge-nya kita harus tahu. Iya. Mesin ini fungsinya apa dan segala macam, terutama di bisnisnya. Jadi kalau saya lihat 3 itu yang memang rasanya harus dimiliki oleh semua orang. Kalau urusan tadi yang galak, tegas itu hanya bumbu lah untuk tadi membungkus 3 ini supaya jalannya bisa lebih enak. Gitu. Iya. Nah kalau itu kan acuan Pak. Maksudnya Bapak punya pegangan 3 itu kan? Yang kalau karakter misalnya galak terus apa lagi? Bapak termasuk humoris nggak sih? Humoris. Jadi itu yang membuat mungkin tim saya juga agak aneh. Ini bos gue gila kali ya gitu mungkin dalam hati mereka. Saya bisa dalam pagi ini saya marah-marah. Gila yang positif dong. Iya. Pagi ini saya marah-marah, tapi siang saya sudah bisa bercanda dengan mereka, ngopi bareng. Dengan orang yang sama? Dengan orang yang sama. Oh ya? Dengan orang yang sama. Jadi ya mungkin akhirnya saya belajar, tim saya juga belajar. Akhirnya mereka juga, kalau lagi marah pasti ada sesuatu. Kalau kata bos saya, owner saya, orang yang marah itu berarti adalah orang yang ketakutan. Ya. Contoh misalnya saya marah, saya pasti lagi takut, target tidak capai, khawatir target tidak terpenuhi. Yang ujung-ujungnya apa? Betul. Bonusnya anak-anak, insentifnya anak-anak gitu. Betul. Iya. Kalau dirunut, akhirnya begitu. Mungkin akhirnya sekarang tim saya pun sudah bisa menerima saya apa adanya dan saya pun berusaha menerima mereka apa adanya. Jadi saling mengisi lah, saling mengisi. Saya merasa kuat di sini, tim saya kuat di sana atau lemah di sana, kita saling isi. Akhirnya jadi teamwork yang bagus lah menurut saya. Oke, baik. Tantangan 2021, sekarang sudah bulan September, Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi nih Pak. Dengan modal yang ada di Bapak tadi, dengan semua yang sudah Bapak jelaskan tentang Bapak, tentang tim, seoptimis apa melewati 2021? 3 bulan terakhir wilayah Banten ini growth-nya alhamdulillah baik banget. Jadi ketika dibanding dengan tahun lalu itu saya sudah much better lah. Bahkan perbandingan sebelum Covid Januari sampai Maret 2020 kita sudah sama, hampir sudah sama lah pencapaian sellingnya dengan kuartal 1 2020 sebelum Covid. Jadi harapan kita sampai dengan akhir tahun ini kita minimal kita mencoba bisa closing di angka 70 sampai 75 ribu lah. Itu sih sudah alhamdulillah sudah hampir back to normal, mungkin sekitar 90% dari normal. 90% dari normal. Oke. Tahun depan strateginya sudah disiapkan dari sekarang atau kita lagi planning cycle, kita lagi menggodok tahun depan mau ngapain karena kita masih satu grup dengan Astra Honda Motor gitu ya. Bulan September sampai November itu adalah periodenya planning cycle, jadi persiapan strategi, persiapan target. Semua itu Pak, dari A sampai Z? Dari A sampai Z. Semuanya kita lagi siapkan ini, kita lagi melihat juga, biasalah kita cari-cari informasi dari BPS, dari pakar-pakar ekonomi, tahun depan itu bagaimana. Iya, betul. Terus kita juga melihat investasi di Banten seperti apa, ada pabrik baru apa enggak, ada pembukaan lahan baru untuk pertanian apa enggak. Kemarin saya dengar bahkan dari tim saya di Pandeglang itu sedang mau jadi sentra perkebunan vanili untuk ekspor. Nah ini rasanya bisa menjadi peluang juga buat kita. Iya, saya pernah baca tuh perkebunan vanili ya di Pandeglang. Pandeglang betul. Jadi itu jadi hal positif lah. Iya. Terus ada pabrik juga katanya mau ada pabrik vaksin di Banten di daerah Cikande sana, itu juga jadi peluang buat kita karena kan akan menyerap tenaga kerja, ekonomi akan berputar, uang yang beredar akan lebih banyak. Oke, baik. Sudah banyak ilmu ya. Ya sudah banyak cerita lah gitu. Setidaknya saya juga sudah mendapat sedikit banyak gambaran tentang Pak Elva gitu kan, kerja kerasnya 11 tahun, hampir 11 tahun, Oktober 2021 ya Pak ya? Ya.
dan akan terus berlanjut nih Pak. Insya Allah. Iya kan? Insya Allah. Iya. Kalau rezekinya masih di sini, insya Allah. Amin. Tapi pengen kan di sini Pak? Udah nyaman belum sih? Sudah nyaman. Udah nyaman kan? Udah nyaman. Cuman lah. itu ketika kita masuk sebuah zona nyaman itu adalah zona berbahaya. Iya sih. Jadi akhirnya saya lagi mencoba, walaupun saya tetap di sini, kita akan mencari zona-zona yang tidak nyaman lainnya. Jadi saya sama tim akan mencoba berinovasi lagi, tidak berpuas lagi dengan yang sudah ada ya. Kita misalnya kayak sekarang nih kita lagi bergerak saya lagi mencoba sama tim yang namanya virtual exhibition. Virtual exhibition. Jadi ini karena kemarin tidak boleh pameran off air, akhirnya kita buat virtual. Sempat beberapa kali berhasil, tapi lebih banyaknya tidak sesuai harapan kita. Nah ini kita lagi gali bagaimana caranya. Ramuannya seperti apa sih? Iya, virtual exhibition ini bisa menjadi salah satu channel penjualan kita lainnya. Iya, strategi marketing baru ya? Iya. Iya. Kalau saya melihat Bapak ini juga sosok karakter pribadi yang menerima tantangan baru ya Pak ya? Gitu nggak sih? Iya. Ya. Tadi karena ketika kita sudah nyaman itu bahaya. Iya. Saya diajarinnya ya nggak boleh nyaman. Karena kalau udah nyaman lalai. Iya. Kalau udah nyaman ya stop ya. Iya. Berhenti. Tidak mencoba mencari inovasi, tidak berpikir kreatif lagi. Karena udah nyaman, udah kok segini aja udah nyampe kok targetnya. Ini yang bahaya sebenarnya. Betul. Ini yang membuat Nokia hilang. Tidak ada sensor. Bapak juga berpengalaman sebagai penyiar radio. Ini sebelum closing nih, sebelum nutup, cari hal yang ringan-ringan dan ini menarik karena kan saya juga siaran di radio kurang lebih 15 tahun. Nah, beliau juga penyiar loh. Penyiar. Gimana ceritanya sih, Pak? Saya dari kuliah. Dari kuliah. Dari tahun 99. Kuliah di mana, Pak? Malang. Universitas Brawijaya. Saya ambil teknik sipil. Iya. Waktu itu tahun 99 lah kalau saya nggak salah itu RRI itu kan ada channel 1, 2, 3 gitu lah ya. Saya kalau nggak salah tuh RRI Pro 3 deh yang memang sifatnya komersil, lagi buka lowongan. Akhirnya saya coba gitu. Akhirnya diterima. Luar biasa. Dari situlah. Dari situ. Masih ingat bawain apa, Pak? Program apa dulu? Jadi Bapak pertama kali siaran di RRI. RRI Malang. Pro 3 kalau nggak salah. Bawain apa, Pak? Saya dulu itu saya siaran sore itu. Berarti kuliah sambil siaran dong? Karena tahun 99 itu sudah memasuki tingkat 3 Pak. Saya tuh tingkat 3 kalau nggak salah. Sudah mulai agak sedikit lah kuliahnya gitu. Dan saya dapat siarannya itu sore. Jadi ya waktunya agak lenggang. Saya siaran itu dari jam 3 sampai jam 6 kalau nggak salah. 3 jam. 3 jam. Program apa? Ya kayak yang sekarang itu ya gitulah, ada temennya, gitu aja lah. Maksudnya saya juga lupa nama adanya. Yang diangkat apa? Maksudnya olahraga atau musik atau informasi? Ya lifestyle aja sih. Oh, lifestyle aja. Sama. Berarti siaran duet ya, Pak? Duet. Masih ingat teman duetnya? Cowok apa cewek? Cewek dong. Cewek dong. Saya pernah cewek dan gitu. Kalau pernah dapet juga siaran malam itu sendirian, itu jam 9 sampai jam 12 kalau nggak salah. Itu di RRI juga? RRI juga. Jadi dapat dua kali jadwal lah, sore dan malam. Atau saya juga gak lupa sih. Pokoknya saya dapat siaran sendiri pernah. Ya itulah di situ belajar. Jadi penyiar itu jadi belajar ini ya, public speaking. Iya betul. Jadi ketika saya siaran, kalau siaran berdua lebih enak. Ya, ada yang ngumpan, ada ini. Kalau kita blank di sananya ngomong. Tapi kalau ketika siaran sendiri itu yang menjadi tantangan buat saya. Betul. Jadi akhirnya saya harus bisa ngomong 3 menit. Ngomong 3 menit sendiri itu susah loh. Akhirnya udah cari materi dulu. Sekarang jangankan cuma 3 menit. Tapi ada yang mengatakan juga siaran berdua, siaran duet itu lebih susah loh, Pak. Maksudnya kan ya kalau nggak klop ya. Iya, kalau nggak klop kan repot juga. Misalnya saya duet dengan Bapak, saya diem aja kan Bapak juga sendiri. Nah, iya, itu kalau ini gimana? Siaran berdua ketika knowledge-nya tadi balik lagi nggak sama. Nggak sama. Aduh, capek, Pak. Kita ngomongin musik metal dia nggak ngerti misalnya. Iya. Kita
berhenti bicara dia juga tidak bicara. Ya, itu sering terjadi. Sering terjadi. Berarti partnernya cewek yang pertama? Pertama cewek. Oh gitu. Masih ingat namanya Pak? Nana Benana. Hah? Nana? Nana Benana. Nana Benana. Pisang. Iya. Nah, Itu nama nama ini ya? siarannya dia. Nama- Nana Benana. Terus kita setiap siaran sore itu 1 jam terima telepon, ngobrol sama yang pendengar, tapi Iya. harus pakai bahasa Inggris. Wah. Di Malang tuh ya. Di Malang. Tahun berapa Pak? Saya siaran 99 sampai 2001. 99 sampai 2001. Oke. Di 2 tahun. radio itu. Setelah dari RRI kemana lagi? Loncat kemana lagi? Udah setelah lulus 2001 selesai, udah hilang tuh dunia broadcast saya. Fokus meniti karir tuh. Saya masuk ke FIF tahun 2001 akhir. Terus saya pindah ke Mega Finance, perusahaannya Pak Khairul Tanjung. Iya. Baru saya ke sini. Nah, ketika kembali ke sini ketemu lagi tuh sama teman-teman radio karena kan harus berhubungan iklan segala macam. Iya. Akhirnya Masukin lagi nih racunnya nih. iya. Tawarin lagi. Oke, boleh. Akhirnya ya terus sempet di dua radio berbeda di sini. Di Serang. Kota Serang. Iya. Sebut dong Pak radionya Pak. Oh, Apa kali. Pernah di X Channel sama di Sergau. Sama Bang Martin dan Bang Idam. Iya, Itu betul. yang menyemplungkan saya kembali ke dunia broadcast. Mereka berdua yang Mereka pelakunya harus itu ya. tanggung jawab. Iya, tapi memang karakter suara yang dimiliki beliau ini memang idaman orang-orang radio. Enggak lah. Iya, Soalnya- betul kan? Enggak lah. Enggak lah. Iya kan? Tapi enaknya jadi penyiar tuh gitu. Begitu ada pendengar ngirimin makanan gitu kan. Iya, betul. Karena cuma terkesima dengan suaranya padahal begitu lihat hasilnya. Oh, enggak. aduh. Itu kasus saya, Pak. Oh, Tidak enggak terjadi di lah. kasus Bapak lah. Kalau Bapak kan gitu kan. Luar biasa. Kangen nggak dunia radio? Kangen sih. Kangen. Ya kalau Bapak kan gampang. Mau siaran tinggal masuk ke radio mana juga bisa. Sekarang lagi nyobain karena 4.0. Yes. Kan kalau enggak saya ini kan YouTuber. Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak, ini saya pakai untuk silaturahmi aja. Iya. Iya. Saya podcast. 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 Udah aktif, Pak? Aktif. Bagi- Tapi itu komunitas lah. Jadi saya itu kan pecinta Liverpool Football Club. Yes. Di sini ada komunitasnya namanya Big Reds. Ya. Nah, saya sama teman-teman Big Reds buat podcast namanya Bibir Merah. Oh, podcast komunitas. Ya, bicara seputar si merah. Ya, bibir Ya. merah. Sekarang udah season ketiga. Wow. Dan Bapak di situ aktif kan? Saya hostnya. Hostnya? Nah. Oh begitu. Terus kalau yang penasaran bisa aksesnya kemana? Ada di Spotify, Spotify? Apple juga ada kayaknya. Saya mau dengar, saya mau dengar. Sampai detik ini masih terus Pak? Masih. Oh gitu? Masih. Produksinya tiap kapan? Sesuka-suka kita. Oh begitu. Jadi, satu minggu bisa dapat berapa? Karena sekarang nih, kayak sekarang nih pertandingannya kan belum ada nih. Oh, Jadi begitu. biasanya kita after pertandingan kita review, Oh. kita ngobrol, terus kita ngeledek-ledekin tim lain yang kalah, gitu lah. Iya. Jadi buat seru-seruan. senang-senang aja. Iya. Oke deh, nanti saya mau dengar deh kayaknya Liverpool ya. Mantap. Pak Elva, terima kasih waktunya. Sama-sama. Saya kelamaan ngobrol sama Bapak, soalnya seru banget. Khawatir nggak tahu nih agenda Bapak hari ini apa, tapi terima kasih banyak. Terima kasih. Sukses selalu Bapak. Sama-sama. Sukses selalu.